mana nantinya akan memberikan materi yang sangat luar biasa, yaitu tentang bagaimana kita memanfaatkan aplikasi Google Earth dalam penggunaan lahan. Nah, Bu Gita ini nanti akan didampingi oleh moderator, yaitu Ibu Turnaningsih. Ibu Turnaningsih ini adalah seorang guru bahasa Indonesia yang baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan sepenuhnya kepada para peserta webinar bisa mengaktifkan kamera, sedangkan untuk soundnya di off saja. Baik, saya serahkan kepada Ibu Turnaningsih selaku moderator untuk memulai acara webinar. Iya, baik. Terima kasih host kita, Ibu Syaimah Nur Fathia Ulfa SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan webinar pada pagi hari ini masih semangat dong pastinya, walaupun di rumah saja, tetapi kita dapat ilmu yang bermanfaat nantinya. Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Rekan-rekan, sebelum memasuki materi kita pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Gita Mardayanti SPD, tempat tanggal lahir, Jakarta, 3 Maret 1993. Beliau mengampu mata pelajaran geografi di SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Moto hidup, jika kamu gagal, maka suksesmu akan sebentar lagi teraih. Maka teruslah berjuang. Narasumber akan menyampaikan materi selama 40 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 10 menit. Bagi rekan-rekan semuanya, sepertinya narasumber kita sudah hadir dan sudah sangat siap sekali ya, Bu. Iya, insya Allah ya, Bu. Baik, kita langsung saja kepada Ibu Gita Mardayanti SPD, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan webinar, di mana webinar ini akan berkaitan dengan teknologi yang selama ini kita gunakan. Namun teknologi ini ternyata masih banyak nih ambigu dan bahkan ada yang sampai nyasar karena pakai teknologi ini. Terus ada juga sampai yang nyungsep malahan. Nah, bagaimana sih kita menggunakan teknologi ini? Ternyata teknologi ini yang saya akan bawakan bisa juga tergabung dengan teknologi-teknologi lainnya. Nah, dalam materi ini mungkin khususnya kita akan menjerumus ke geografinya, karena di dalam geografi itu kita akan melihat nih bagaimana sih fenomena ruang itu, terus kenapa harus berkaitan dengan geografi sendiri. Karena kalau misalnya masyarakat umum taunya geografi itu hanya belajar tentang wah ini bumi nih gitu, terus wah ini fenomena yang berkaitan dengan bumi pasti itu berhubungan dengan geografi. Namun kalian sebagai khalayak umum ataupun masyarakat umum juga harus tahu bagaimana cara menggunakan teknologi ini. Ini judul materinya yaitu pemanfaatan Google Earth. Saya akan share screen dulu. Sebentar ya. Bagi yang sudah pernah mendownload aplikasi ini mungkin sudah pernah menjelajah ke berbagai dunia bahkan tanpa kita harus mengunjungi langsung negara tersebut. Nah, sebentar ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, saya akan berbagi ilmu dulu tentang apa sih teknologi itu. Nah, ini dia. Nama saya Gita Mardayanti, seorang guru geografi yang akan terus belajar dengan semua hal yang baru dan penuh optimis. Kita akan belajar bagaimana sih teknologi itu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut KBBI itu ada dua pengertiannya. Yang pertama merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan.
Terus yang kedua itu ada keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, dalam zaman ke zaman itu pasti teknologinya berubah karena ada ilmu yang selalu terbarukan oleh kita. Misalnya dulu pas zaman belum mengenal tulisan, kita hanya mengenal batu, terus belum mengenal tulisan. Terus setelah kita mengenal tulisan, ternyata di berbagai daerah pun tulisan-tulisan kita berbeda. Misalnya ada aksara Sunda, aksara Karo, ada aksara Kalimantan. Nah, itu juga tergabung dalam sejarah, nanti sejarahnya masuk ke dalam Indonesia. Dan kenapa sih jadi bahasa Indonesia yang dipakai oleh seluruh provinsi yang ada di negara Indonesia. Nah, kita masuk lagi ke teknologi. Teknologi itu menurut Joyo Hadikusumo pada tahun 1994 yaitu mengenai pengertian sebagai suatu bidang yang berkaitan erat dengan ilmu sains dan ilmu kerekayasaan atau ilmu engineering atau teknik ya. Pada dasarnya teknologi bisa disebut memiliki dua dimensi, yaitu dimensi engineering dan juga dimensi sains. Kedua dimensi itu akan saling terkait selama perkembangan dan juga penciptaan dari sebuah teknologi dan tidak terpisahkan. Misalnya gadget yang dulunya ada tombol sekarang jadi touchscreen. Itu adalah perkembangan suatu ilmu. Nah, ini juga ada sejarah perkembangan teknologinya sendiri. Pertama yaitu di mana teknologi zaman prasejarah. Misalnya nih kita pernah nonton televisi pas lagi kartun SpongeBob tuh yang lagi zaman-zamannya sebelum mengenal tulisan, mereka kan menemukan api. Nah, sebenarnya api itu bukan teknologi pertama yang ditemukan manusia, tetapi yang mengeluarkan apilah yang menjadi teknologi manusia pada saat itu. Jadi batu itu adalah teknologi pertama kita di zaman prasejarah itu. Nah, menurut ilmuwan dari Australia juga mengatakan bahwa batu itu adalah teknologi yang tak pernah terpudarkan sampai saat ini. Bahkan penggunaannya pun sampai 3,2 juta tahun yang berlangsung dari zaman prasejarah sampai sekarang. Terus ada lagi teknologi zaman kuno. Nah, kalau misalnya teknologi zaman kuno ini udah mulai peralihan nih, udah mengenal tulisan, jadi bentuknya ada yupa, prasasti. Nah, itu adalah teknologi zaman kuno, jadi bentuknya tulisan. Terus ada lagi teknologi zaman pertengahan. Teknologi zaman pertengahan ini gimana sih manusia itu bisa bermobilisasi dari satu daerah ke daerah lain. Terus masuknya ke zaman era revolusi industri itu bagaimana semua manusia bisa memenuhi kecukupannya. Misalnya nih, ada 5 miliar orang, sedangkan kebutuhan pangan mereka tidak tercukupi karena masih menggunakan teknologi yang sederhana. Maka dari itu terciptalah misalnya mesin-mesin pabrik. Nah, di situ adalah tanda dari teknologi zaman era revolusi industri. Dan yang terakhir yaitu teknologi abad 20 sampai dengan sekarang. Itu bisa kita rasakan karena misalnya munculnya gadget, terus munculnya pesawat terbang, terus munculnya banyak yang lebih online. Itu adalah masuk ke dalam teknologi abad 20 sampai dengan sekarang. Jadi lebih memanjakan manusia. Terus logikanya kalau misalnya di teknologi abad 20 ini bagaimana seseorang memiliki mobil misalnya itu mengubah suatu derajat manusia itu. Dulu tuh mobil itu hanya digunakan untuk mobilisasi dari satu daerah ke daerah lain. Namun kalau sekarang kalau misal kita nih ngelihat, wah itu orang punya mobil nih, oh ternyata dia memiliki uang yang banyak. Jadi teknologi itu ternyata bisa mengubah status derajat orang. Itu dia dari teknologi yang mempengaruhi status derajat sosial. Nah, habis itu kita masuk nih ke rincinya, ke Google Earth, pemanfaatan teknologinya. Nih, kalau misalnya zaman dahulu kita nggak ada Google Earth atau Google Map, kita masih bisa nanya-nanya kan, nanya-nanya ke orang, Pak ini tahu nggak misalnya jalan ke Imam Bonjol? Pasti nanti ada orang yang tahu, ada orang yang enggak. Terus ada juga yang mengatakan, ini nanti belok kanan, terus setengah meter lagi atau 20 meter lagi kita belok ke kiri. Nah kan kita nggak tahu tuh 20 meternya itu kayak gimana sih. Nah kalau misalnya sekarang kita dimudahkan sekali dengan namanya aplikasi Google Maps. Nah ini dia gambaran dari Google Maps. Kita misalnya dari sini nih, lokasi yang ada tanda panah warna merah mau ke daerah Simas misalnya. Nah ini bisa langsung
dikasih tunjuk oleh wanita Google. Biasanya wanita Google dia mengatakan belok kanan setengah meter lagi, belok kiri setengah meter lagi, ya. Tapi pasti nanti di sini ada kata tunjuknya atau kata tanda panahnya untuk mengarahkan kalian sampai ke daerah yang dituju. Terus di sini juga punya mobilisasinya, mau pakai kendaraan apa, misalnya pakai mobil, terus motor ataupun sepeda, bahkan sampai dengan jalan kaki. Terus nanti ditunjukin tuh berapa menit kalau misalnya kita pakai mobil, terus berapa menit kalau misalnya kita pakai kendaraan motor dan lain-lainnya. Habis itu ini ada tanda warna oranye, merah, terus ada tanda-tanda seperti simbol garpu dan juga pisau. Nah, ini punya simbolisasi yang memiliki makna. Misalnya yang oranye ini punya rawan macet. Bahkan kalau misalnya yang menunjukkan warna merah berarti itu macet total. Kalau misalnya biru berarti artinya lancar. Kalau misalnya ada tanda misalnya tas gitu, itu adalah pusat perbelanjaan. Kalau misalnya simbolisasi yang garpu itu berarti restoran ataupun tempat makan. Gitu dia. Nah, terus selain dari adanya kemudahan untuk menunjukkan jalan, ternyata kita juga tidak perlu repot lagi nih. Misalnya kita mau pakai peta, misalkan kalau ke tempat wisata ya yang punya luas berhektar-hektar, itu dikasih peta tuh di tempat masuk wisatanya. Tapi kalau misalnya sekarang ada juga yang tempat wisatanya hanya menyediakan barcode, terus nanti kita bebas mengelilingi. Jadi tinggal kita scan barcode-nya, langsung nanti ditunjukin ke arah jalan yang kita mau tuju. Itu dia pemanfaatan teknologi Google Earth yang tadinya kertas, kita gunakan kertas, tapi karena pakai scan barcode ataupun Google Map ternyata bisa memudahkan kita, bahkan mengefektifkan kita tidak terlalu banyak barang yang kita bawa. Nah, terus apa sih Google Earth itu? Kalau misalnya Google Earth itu adalah bagian dari aplikasi yang sering kita gunakan, Google Maps. Namun kalau Google Earth itu dia lebih spesifiknya bagaimana fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Terus kita bisa melihat bentang alam di sana, terus bisa melihat keadaan di sana saat pagi maupun malam. Ini dia dari definisinya, kita bisa baca sebuah aplikasi software yang digunakan untuk melihat fenomena pola pemukiman, pola jalan, bentang alam, dan juga sebagainya yang bisa kita lihat tanpa kita berkunjung langsung ke lokasi yang kita tuju. Nah, Google Earth ini ternyata tidak serta-merta langsung menunjukkan atau merekam itu lokasi. Jadi dia ada selalu diperbarui datanya. Namun tergantung satelitnya bagus atau sudah tidak layak guna gitu. Misalnya kayak Indonesia, kalau misalnya di Indonesia saya lihat Google Earth-nya masih kurang update untuk penanganannya, karena kalau misalnya kita melihat daerah rawan bencana itu masih harus memakai data yang lama, bukan data yang baru gitu. Nah, ini dia manfaat Google Earth tergantung dari berbagai institusinya. Kalau misalnya kita di kalangan pendidikan, mungkin untuk melihat bagaimana situasi daerah yang kita mau teliti gitu. Terus kalau misalnya institusi badan pemerintahan, tergantung. Kalau misalnya dia dari strategi pertahanan dan keamanan bisa digunakan. Terus pengembangan ekonomi, misalnya daerah ini nih mau dijadikan pusat ekonomi bisa. Terus Kalimantan nih mau dikembangkan jadi daerah ibu kota negara bisa gitu. Terus ada lagi yang menggunakan misalnya dari badan BMKG juga bisa menggunakan, namun dia bukan pakai Google Earth karena Google Earth itu tidak langsung mengeset cuaca yang ada terjadi pada hari itu gitu. Terus misalnya BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, dia juga bisa menggunakan Google Earth. Lalu masyarakat umum juga bisa menggunakannya. Tergantung dari kebutuhannya masing-masing ya. Terus bagaimana sih cara menggunakan Google Earth? Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan Google Earth-nya. Nah, ini dia kalau misalnya saya sudah download dan juga sudah install Google Earth-nya, kalian bisa langsung ya download di Google Chrome.
Jadi langsung diinstal. Nah, ini dia beberapa toolsnya, ada file, sunting, lihat, perangkat, tambahkan bantuan. Nah, untuk itu selain kita bisa melihat fenomena kejadian alam, kita buka misalnya Tambun Selatan. Nah, ini dia Tambun Selatan yang berada di Kabupaten Bekasi. Nah, ini dia. Terlihat ya? Jadi kalau misal pakai Google Earth ini kita harus punya kuota dulu. Soalnya dia langsung mengakses ke jaringan gitu. Nah, ini dia dengan simbol-simbolnya. Ini dia ada batasnya ya, ada garis-garis putih. Nah, garis-garis putih ini adalah batas dari Kecamatan Tambun Selatan. Terus ini dia ada tanda panah merah, ini berarti dia lokasi Kecamatan Tambun Selatan. Terus ada lain-lainnya, ada tanda masjid. Terus ada H, nih kita tinggal geser kursornya ke simbolnya, nanti dia akan memunculkan nama dari simbol tersebut. Ini ada Masjid Jami Hidayatul Rahman dan lain-lainnya. Nah, habis itu ini ada tools yang gambar penggaris, gambar jam, gambar matahari. Ini punya fungsi masing-masing. Kalau misalnya kita klik ini, tambahkan tanda letak. Kamu mau ke rumah kamu nih, misalnya mau tandain rumah sendiri gitu. Misalnya saya ya, Puri Cendana. Nah, dia nanti akan men-shoot langsung ke Jalan Puri Cendana. Nah, ini dia bentukan dari pemukiman atau pola pemukiman di daerah Puri Cendana. Terus kita mau tandai dengan tambahkan tanda letak. Nah, ini dia. Nanti muncul nih yang harus kita edit. Misalnya ini dia rumah saya. Terus dia nanti muncul ada garis lintang, garis bujur. Nah, ini dia muncul sesuai dengan yang saya edit. Nah, ini dia ya, kalau misalnya kalian mau nandain lokasi perumahan kalian, nanti bisa kalian edit di style, warna, terus tampilannya mau kayak gimana, habis itu ketinggiannya mau seperti apa gitu. Namun yang sering saya ubah itu hanya ininya aja, tanda-tanda dari nih yang icon yang ini, terus sama namanya aja gitu. Terus habis itu kita mau bentuk nih, kalau misalnya di pembelajaran geografi itu ada yang namanya pola pemukiman sama pola penduduk. Nah, pola pemukiman itu ada yang bentuknya memusat, menyebar, dan juga tunggal. Jadi nanti kalau misalnya lokasinya seperti ini, berarti artinya dia pola pemukiman memusat. Tinggal di-type aja ya. Ini terserah kalian mau kayak gimana bentukannya, tapi harus lihat lagi petanya seperti apa. Nah, kalau misalnya orang yang memakai ini biasanya untuk auto coding.
Jadi misalnya dia ingin bikin proyek nih di suatu lahan, jadi dia harus bikin ini dulu pakai tools yang namanya Polygon. Jadi nanti dia masuknya ke coding. Ini mungkin lebih rumit lagi karena aplikasinya bukan hanya Google Earth juga, tapi bisa juga pakai ArcView atau ArcGIS untuk menyempurnakan auto codingnya. Terus habis itu kita mau tambahkan jalur nih. Ini sama ya, kalau misalnya orang yang mau bikin proyek, dia bisa pakai Google Earth. Tapi Google Earth itu hanya untuk membuat polanya saja. Tapi untuk menyempurnakannya, dia harus memakai aplikasi lainnya seperti ArcView atau ArcGIS tadi. Nah, ini misalnya jalur rumah saya. Nah, ini dia. Terus mau ubah nih warnanya, bisa tinggal klik aja ya, klik warnanya, klik tanda kotak warnanya, nanti muncul warna yang kalian pilih. Misalnya warna merah, karena biasanya kalau di atlas atau peta yang kita gunakan, jalan itu warnanya merah. Nah, dia muncul tuh warna merah tuh ya, ini dia muncul warna merah. Itu kalau misalnya mau membuat jalur. Nah, kalau misalnya ini tambahkan hamparan ini biasanya jarang kita pakai karena untuk institusi pendidikan hamparan ini nanti akan menjadi layer-layer peta. Jadi misalnya nanti yang di atas itu layer untuk penggunaan tanah, terus layer yang kedua itu untuk penggunaan air. Jadi kita jarang pakai karena ini bentuk formatnya nanti tidak terdeteksi oleh laptop sendiri. Jadi harus ada aplikasi lainnya. Terus kalau misalnya kalian mau merekam daerah yang kalian telah buat, bisa tinggal klik rekam, nanti dia merekam sendiri. Gitu. Nah, tinggal klik kalian ininya, yang tanda simbol merah ini, nanti dia akan merekam otomatis. Di sini juga kalian bisa sambil ngomong nih, misalnya saya berjalan dari sekolah sampai rumah saya ini gitu. Berjalan sampai 12 km ataupun 1 km dari utara ke barat dan lain-lain, terserah tuh. Nanti kalian mau mengobrol apa tentang peta yang kalian buat, seperti itu. Tinggal klik, nah nanti dia merekam sendiri. Terus kalian bisa save. Misalnya perjalanan saya. Tinggal klik OK. Nah, nanti dia munculnya di file yang telah kalian buat di samping kiri kalian tuh. Nah, ini dia nanti perjalanan saya. Nanti kalian bisa, pas kalian buka ini, nah ini dia yang kalian rekam. Tapi tidak bergeser ya, karena tadi ibu nggak menggeser. Terus setelah itu misalnya kita mau lihat nih perubahan lahan yang digunakan di daerah Kecamatan Tambun Selatan dari waktu ke waktu, karena kan dulu misalnya ternyata Puri Cendana itu hutan loh, bukan seperti ini, kita lihat. Nah, ini dia perubahan waktu ke waktu dari penggunaan lahan yang ada di daerah Puri Cendana atau Tambun Selatan. Kita balik ke 1985. Kita hapus dulu ya pola rumahnya tadi yang telah kita buat. Nah, tinggal klik aja, nanti kalau misalnya mengganggu, kalian klik aja dia di tools yang tempat. Nah, ini rada lama karena butuh waktu yang lama untuk mengakses ini karena datanya cukup lama. Terus jaringan juga harus dikondisikan karena datanya ya tadi ya cukup lama gitu. Kondisi jaringan juga harus stabil. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau misalnya, Bu, saya nggak punya laptop nih, Bu, bagaimana, Bu? Gitu.
kalian bisa juga download di Play Store. Tapi mungkin toolsnya tidak seperti yang ada di laptop ya. Nah ini ya agak rada lama nih karena jaringannya mungkin jaringan juga tidak mendukung di sini. Tapi kita bisa lihat ya dari buram-buramnya di peta ini ternyata tuh Puri Cendana dulu banyak vegetasinya, tidak seperti yang sekarang. Gitu, kita majuin coba ya. Nih, kita coba tahun 2001. Nah, ini dia Puri Cendana dulu nih. Beda ya, sangat beda. Ternyata dulu Puri Cendana itu adalah penggunaan lahannya ke sawah. Padahal pas di tahun 2021 itu banyak sekali pemukiman yang berdiri, toko-toko yang berdiri. Ternyata pada tahun 2001 ternyata gini loh. Terus sawah-sawah. Terus kita coba beralih lagi. Nah, ini dia udah mulai nih berdiri. Tadinya kan di sini sawah ya. Ini agak lama ya share screen-nya. Sudah kelihatan ya? Ini saya ambil datanya pada tahun 2009. Nah, ini dia. Ini dia pada tahun 2009 ternyata berubah lagi nih. Yang tadinya ini sawah ternyata udah mulai berdiri nih yang namanya perumahan. Terus jalan juga udah dibuat. Kalau yang tahun 2000 tuh, kalau tahun 2000 kan tidak ya, belum. Nah, tahun 2000 bisa kita lihat belum ada jalan nih yang saya tandain warna merah. Saya zoom ya. Nah, ini dia. Pas tahun 2001 lah tepatnya, ternyata yang garis merah ini ternyata belum dibentuk jalan. Tapi pas tahun 2009 ternyata sudah dibuat pola jalan untuk mengakses ke rumah-rumah penduduk sekitar. Nah, itu dia kita lihat dari penggunaan lahan yang ada di Tambun Selatan. Dari Puri Cendana aja sudah banyak tuh 10 tahun kemudian atau bahkan 5 tahun kemudian sudah banyak perubahan penggunaan lahan yang ada di Puri Cendana Tambun Selatan. Nah, ini dia udah mulai lagi berdiri. Terus sekarang sudah dibabat habis ya sawahnya tuh. Sudah tidak ada lagi yang namanya sawah di daerah sini. Tuh. Ini pada tahun 2011 ya. Ini emang kalau bisa buka Google Earth itu harus stabil banget jaringannya, karena kalau misalnya kita mau mengakses data-data yang lalu berarti Google Earth-nya harus buka yang dulu yang pernah direkam dulu gitu. Nah, mungkin itu kurang lebihnya ya dari penggunaan lahan yang ada di Tambun Selatan. Nah, bukan hanya di Tambun Selatan aja yang bisa kita lihat. Misalnya kita melihat Jakarta nih ya. Jakarta. Kita balik ke Jakarta. Gimana sih daerah Jakarta dulunya?
kita nggak usah pakai waktu dulu ya, biar diakses dulu peta Jakartanya. Nah, terus baru kita akses ke penggunaan lahan dari tahun ke tahunnya. Ini kita masuknya ke kota Jakarta Timur aja ya. Bentar, langsung diakses peta aja lah. Terus kita akses dari waktu ke waktunya. Kita mau lihat nih tahun 2003 aja deh dulu. Ini mungkin rata-rata lahirnya pada tahun 2000-an ya, 2004, 2003. Jadi kita akses pada tahun itu. Masih unyu-unyu kalian ya. Ini simbolnya udah muncul ya, tapi belum muncul peta penggunaan lahan pada tahun 2004. Memang sedikit rada lama. Kalau misalnya Bu, saya mau akses nih Bu di Android untuk melihat rentang waktu, bisa nggak? Kalau misalnya di aplikasi Android, Google Earth-nya tidak menyediakan di rentang waktunya, karena toolsnya mungkin tidak terlalu sebagus yang ada di laptop ya. Jadi kalau misalnya kalian akses di laptop, mungkin toolsnya lebih banyak dan lebih mencukupi. Nah, ini rada lama ya. Nih, kita masuk di 2010 aja deh. Nah, ini dia penggunaan di 2010. Nah, kalau yang putih ini adalah awan yang terekam oleh satelitnya ya. Nah, ini dia. Di sini ada bandara 2010. Coba kita maju di 2020. Ini banyak sekali awan yang terekam ya. Karena tadi kalau misalnya untuk merekam di Google Earth ini satelitnya pada jam 10-an diaksesnya. Bu, bisa nggak malam? Bisa, tapi satelitnya harus bagus gitu. Ini yang 2020 udah bisa dilihat ya. Terus kita mundur waktunya 2011. Nah, ini dia perbedaannya. Mungkin dari tone warnanya dia rada berubah ya, karena satelit yang kita gunakan itu pasti diperbarui terus gitu. Misalnya satelitnya rusak nih, berarti kita harus munculin satelit lagi. Jadi kamera pun yang merekam itu selalu terbarui. Kayak yang tadi teknologi ya, yang tadinya kita hanya menggunakan batu, ternyata ada lagi perubahan mesin, terus habis itu ada di pesawat, itu adalah perubahan teknologi. Begitu juga dengan satelit yang kita gunakan untuk merekam lokasi-lokasi yang kita tuju di Google Earth. Ini 2010 ya. 2010 ternyata sudah berdiri bandara. Nama bandaranya ternyata Bandara Udara Halim Perdana Kusuma. Ini pada tahun 2010. Kalau di Jakarta kayaknya nggak terlalu signifikan ya perubahannya, karena sudah dari dulu dia menjadi ibu kota negara, jadi perubahannya cukup besar. Kalau misalnya di Tambun Selatan tadi kita akses, perubahannya step by step gitu. Kalau di Jakarta mungkin yang berubah munculnya satu rumah, dua rumah yang berdiri, tapi cepat perubahannya gitu. Ini dia untuk penggunaan lahan. Terus kalau misalnya mau lihat luar negeri nih Bu, bosan ke Indonesia mulu. Oke, kita ke luar negeri, misalnya ke Amerika Serikat nih. Oh iya, untuk tambahan ya, kalau misalnya kita pakai Google Earth ini, Bu, bagaimana kalau misalnya kita mau mengakses daerah-daerah konflik, misalnya kayak Suriah gitu, terus habis itu negara Iran, Irak gitu, itu kan daerah konflik ya.
Terus kalau misalnya negara berkembang juga masuk sih. Misalnya kita mau ke negara Afrika Tengah, Zimbabwe, Afrika Selatan, itu kan masih termasuk ke dalam negara berkembang. Jadi mungkin kita juga sulit untuk mendapatkan data terbaru dari rentan waktu ini karena mereka pun teknologinya masih dibilang berkembang. Jadi mungkin untuk update pemetaan di Google Earth-nya itu masih tidak sempurna seperti negara-negara maju. Nah, ini kita masuk ke Amerika Serikat yang negara maju. Kemarin juga sudah saya praktekkan ini ke kelas 12, mereka ternyata mengalami kendala di daerah-daerah yang konflik kayak Iran tadi ya, Irak, Syria, karena Bu ternyata pas saya akses pola pemukimannya mereka di sana tidak ada karena tadi ya teknologinya mereka masih terbatas. Sedangkan kalau misalnya Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Eropa itu selalu terupdate untuk data pemetaannya karena teknologi mereka sudah sangat canggih. Bahkan Google Earth ini ternyata bikinan dari Amerika Serikat gitu. Nah, ini dia bentang alam yang ada di Amerika Serikat. Nanti kalau Baik misalnya Ibu, kalian lanjut waktunya juga 3 nanti menit kelihatan lagi tuh. ya. Oh iya iya siap Bu. Nah, ini dia mau ngelihat daerah Amerika Serikat. Nih ada bentuk sungai, bentuk misalnya. Nah, ini dia bentuk sungai. Nah, nanti paling kalian kalau misalnya praktek geografinya ataupun kalian ingin melihat fenomena alamnya, nih ternyata pola sungai kayak gini loh, radial. Terus ini ternyata ada induk sungai, ini anak sungainya gitu. Gitu. Nah, di sini juga disediakan simbol-simbol yang ternyata tidak ada tuh di Indonesia. Misalnya kayak gini nih. Ini ternyata daerah pusat seni, misalnya kayak Stone Gallery. Di situ nanti kalau misalnya mau lihat pameran-pameran lukisan bisa kesini aja. Tinggal kalian klik gitu. Nah, itu dia mungkin kurang lebihnya dan tambahannya kalau misalnya di Google Earth ini ternyata kita bisa jadi pilot amatir loh. Kalian tinggal klik Ctrl A. Nah, ini nanti kalian bisa bermain bagaimana caranya jadi pilot. Ternyata jadi pilot sungguh, jadi pilot yang ada di Google Earth ini aja susah gitu, karena butuh ketelitian. Nah, ini nanti kalian diajak tuh bagaimana cara mengendara pesawat di Google Earth. Tuh, kalian bisa muter, kalian bisa ulang-alik misalnya. Tuh. Ini nanti di sini itu yang bergerak terus di samping kanan kalian itu adalah ketinggian kalian terbang. Nah, ini nanti kalian bisa mainin. Kalau misalnya cita-cita saya jadi pilot nih, coba aja dulu pilot amatir di Google Earth. Kalian bisa mengendarainya atau tidak. Mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih. Sekian, saya serahkan kembali ke Bu Turnanesi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Materinya yang sangat luar biasa sekali ya rekan-rekan semuanya. Jadi kita itu mudah sekali untuk memakai aplikasi Google Earth yang tidak perlu nih kita berkunjung ke lokasi yang kita tuju. Jadi tinggal buka handphone Google Earth seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Satu sesi berisi 3 penanya. 3 penanya dimulai dari sekarang. Dipersilahkan. Adakah? Silakan bisa angkat tangan terlebih dahulu di laptopnya sebelah kanan bawah atau ditulis di kolom komentar. Tidak ada yang bertanya? Berarti sudah paham semua ya, sangat menarik sekali berarti materi kita pada pagi hari ini, Ibu Gita.
Iya, alhamdulillah. Atau mungkin di luar dari Google Earth-nya kali, masuk ke teknologinya gitu. Atau Google Maps. Boleh, silakan santai aja ya. Mungkin terlalu tegang karena tadi sudah menyetir pesawat udara di Pesawat, Google iya. Earth. Sepertinya gitu, Bu. Sepertinya saya juga akan coba nih bagaimana cara menerbangkan pesawat nih. Silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Bu. Sepertinya semuanya puas atas materi yang Ibu beri. Begitupun dengan saya. Oke, baik. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Gita Merdayanti SPD. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator undur diri dan saya kembalikan kepada host kita, Ibu Syaimah. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita saksikan bersama paparan webinar pagi ini dari narasumber Ibu Gita Merdayanti yang mungkin cukup wow ya, ternyata ada teknologi seperti Google Earth. Saya juga baru tahu nih, Google Earth itu ternyata bisa digunakan untuk agar kita mengetahui bagaimana sih perkembangan tanaman atau perkembangan suatu tempat dari tahun ke tahun. Terima kasih kepada Ibu Gita Merdayanti dan juga Ibu Turnanti selaku moderator yang sudah menemani dan mendampingi narasumber kita selama webinar tadi. Kita sudah sampai di penghujung acaranya. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta webinar hari ini yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Semoga ilmu yang didapat dari narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Saya selaku host, Syaimah Nurfatia Ulfa, mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila ada salah-salah selama webinar ini. Dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan untuk live dari meeting. Bu, masih boleh nanya, Bu? Oh, Albert, mau tanya apa, Albert? Google Earth bisa ini, Bu, kayak nunjukin bumi ribuan tahun atau puluhan ribu tahun yang lalu, Bu. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab langsung ya, Buning. Oh iya, silakan Ibu Gita. Ya, saya jawab langsung ya. Untuk ribuan tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu mungkin tidak. Jadi waktu tahun yang ribuan tahun lalu itu kan kita belum memiliki teknologi seperti satelit, kamera untuk merekamnya. Jadi hanya beberapa waktu saja. Mungkin hanya waktu 50, bukan sampai 50 ya. Tahun 85 berarti umurnya 40 tahun. Jadi untuk jangkanya perekaman 40 tahun aja. 40 tahun ke belakang, tidak sampai ke ribuan tahun yang lalu, bahkan sampai jutaan tahun yang lalu. Karena ingat ya, teknologi juga baru munculnya pas zaman prasejarah, sebelum mengenal tulisan. Itu pun belum muncul kamera atau teknologi seperti satelit, Albert. Oh, berarti yang kalau yang peta-peta itu, Bu, kan ada kan tuh, Bu, peta-peta kayak Pulau Jawa masih nyatu sama pulau ini gitu. Itu Iya. perkiraan atau gimana, Bu? Itu mungkin dilihat dari struktur batuannya. Kalau misalnya itu masuknya ke dalam geologi sejarah ya. Kalau misalnya dulu nih ternyata Sumatera sama Jawa nyatu karena itu struktur batuan dan bentukan dari pemisahan provinsinya juga ternyata masih sama kayak kita nyusun puzzle gitu aja. Struktur batuannya lagi kita lihat, terus misalnya peninggalan-peninggalan ternyata nih peninggalan hewan yang ada di Sumatera sama di Jawa ternyata sama fosilnya, berarti dulu pernah nyatu gitu. Apalagi hewan ya, kalau hewan kan susah untuk bermobilisasi, jadi mungkin itu salah satu tanda untuk
mengungkapkan bahwa dulu ternyata Jawa dan Sumatera pernah menyatu. Seperti itu. Satu lagi Bu, Ya. bisa nggak pulau pecah lagi Bu? Kalau misal itu bisa mungkin karena ternyata kalau misal kita lihat lagi dalam geologinya ternyata setiap hari ini kita memiliki pergerakan lempeng, di mana pergerakan lempeng itu tidak bisa kita rasakan namun selalu terjadi setiap hari. Dalam setiap harinya itu perubahannya 0, sampai 0,00001. Nah, makanya kita tidak bisa merasakan gitu. Jadi ternyata dulu tuh di bumi itu kita itu menyatu, namanya benua Pangea dan juga Gondwana. Itu udah jadi dua ya. Dulu namanya satu daratan itu, tapi saya lupa nama benuanya apa. Tapi pas pecah itu ada yang namanya benua Gondwana, ada juga Laurasia, di mana Laurasia itu adalah pecahan dari benua Asia dan juga Asia Utara dan juga Eropa. Terus kalau Gondwana itu ternyata pecahan dari Australia dan sebagian dari Asia. Asianya itu ada Indonesia dan juga Asia Tenggara, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Albert. Iya, baik. Terima kasih kepada Albert yang baru aktif ternyata setelah webinarnya hampir mau ditutup ya. Tapi berkat pertanyaan dari Albert, sepertinya mungkin peserta yang lain jadi banyak tahu juga ya. Sudah berani nanya tadi saat dikasih sesi tanya. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, mari kita tutup kembali acara webinar ini. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada seluruh peserta dan mohon maaf bila ada kesalahan baik kata ataupun kegiatan. Bu Gita. Iya, Bu Dita. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Gita. Makasih ya Bu Dita. Makasih ya Bu Dita. Kita boleh lanjut. Masya Allah.